Bahkan ada praktisi berbahasa menyampaikan kepada saya sendiri, ini seperti SIM, dia bilang sama saya begitu. Kenapa seperti SIM? Maksudnya apa Pak? Iya, ini harus diperbaharui dan berpanjang. Kalau enggak berlaku lagi sihirnya. Kenapa kita begitu bodoh membeli sebuah kertas, membeli sebuah kris, puluhan juta, ratusan juta. Kenapa untuk dapat jabatan harus pergi ke orang-orang bodoh ini? Kenapa enggak sujud kepada Allah? Kenapa enggak berdoa di sholat malam? Mana kita dari ajaran baginda Nabi SAW? Kenapa praktek ini dibiarkan? Hadis-hadis sahih melarang kita masalah itu. Dua buah hadis yang mulia. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, sebuah riwayat mengatakan belum percaya, baru tanya, iseng, coba terka tangan saya, coba terka nasib saya, coba buat istri saya suka, coba buat suami saya suka, coba usaha saya maju, coba supaya laris dagangan saya, dan segala macam hal. Maka tidak diterima sholatnya 40 hari. 40 hari yang lalu sudah dikerjakan hilang semua. Sekali ke dukun, 2 kali ke dukun, 3 kali ke dukun. Begitu beratnya perbuatan ini, 1 kali bertanya pada mereka saja, meramal nasib, atau apapun sifatnya, 40 hari sholat kita ini luar biasa, bukan main-main. Hilang begitu saja. Hadis yang lain, dan ini orang kalau beriman teman-teman dan punya akal sehat, ya, itu pasti tidak mau menyanyiakan sholatnya. Sholat gak gampang. Anda hadir Jumat seperti ini bukan hal yang ringan teman-teman sekalian. Mahal sekali nilainya, tapi bisa hilang 40 hari termasuk Jumatnya hanya dengan sekali ke orang bodoh ini. Sayang sekali. Setelah mereka banyak dihukum di tengah-tengah masyarakat kita, sampai dibakar hidup-hidup karena banyak masyarakat sudah tahu keburukan mereka. Kemudian mereka ganti nama tidak tanggung-tanggung. Orang pintar. Orang pintar dari mana ini? Ini orang bodoh, bukan orang pintar. Orang yang minta kepada jin. Teman-teman coba renungi baik-baik. Kenapa Allah tidak mengutus Rasul satupun dari para jin? Kenapa tidak ada dari jin? Gak ada. 124 ribu nabi, diantaranya 313 rasul, semua dari manusia. Karena manusia itu fi ahsani takwin. Kita ini yang terbaik. Jin itu cuma ikut sama kita sebenarnya. Bagaimana Anda yang sudah kuliah, kemudian belajar dengan anak SD? Masuk akal gak sih? Gak masuk akal. Makanya jin-jin itu suruh hal-hal yang tidak masuk akal. Makan kotorannya sendiri, merusak segala macam hal yang tidak masuk akal. Minum darah, taruh ini, taruh itu, dan segala macam hal. Dalam majelis Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama di Saudi, ada satu orang datang dengan temannya ini kebetulan punya ilmu kebal, diberikan sebuah jimat oleh seorang dukun. Kemudian temannya ini yang mukmin ini mengatakan, Syekh, ini teman saya punya ilmu kebal. Kata syekhnya, sebentar, kita berhentikan dulu majelis. Apa benar kau punya ilmu kebal? Dia mengatakan, iya Syekh. Kemudian kata syekhnya, saya tahu kau diletakkan sesuatu di tubuhmu, jimat. Dia bilang iya. Baik, kau mau nggak saya ajak kamu dan disaksikan oleh semua orang di sini untuk buka jimat itu supaya kamu tahu apa isinya. Dia bilang, tapi saya punya syarat, tidak boleh dibuka. Baik, saya coba memberikan kepada kau jaminan dengan izin Allah tidak akan terjadi apa-apa. Apa yang selama ini dukun kamu menakut-nakuti kamu tidak akan terjadi apa-apa. Akhirnya setelah itu dia merasa oke, baik, dia mau. Dibukalah jimat tersebut. Kain dibuka jahitannya dengan jahitan yang sangat luar biasa, dibuka dalamnya ada lagi kain kecil, dibuka lagi sampai 5-6 kain kurang lebih. Ternyata di dalamnya teman-teman sekalian, mohon maaf, ini memang kotoran sapi yang sudah kering. Kenapa ini dipakai sebagai jimat? Karena jin atau syaitan yang ditugaskan oleh dukunnya tadi suka dengan bau itu sehingga selalu bersama dengan dia. Untuk apa semua ini? Kenapa kita masuk ke alam seperti ini? Dan akhirnya Syekh memberikan gambaran kepada dia, musnahkan ini, Allah SWT akan jadi penjagamu. Teman-teman, kalau Allah tidak jaga kita, gak usah kita lintas alam seperti itu. Kalau tidak jaga kita, kira-kira kita masih bisa sampai ke sini tadi. Teman-teman yang naik motor, apakah masih bisa aman dengan batu yang terlempar? Kita bisa saya kena setiap saat. Bisa saya tabrakan, bisa saja segala macam terjadi, tapi Allah menjaga kita. Allah kirim malaikat yang menjaga kita. Kenapa harus jin? Dan mereka ini kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka masih di bawah manusia, bukan di atas kita. Manusia paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berhenti masalah ini teman-teman sekalian. Jangan dianggap ini fenomena yang biasa. Karena ini kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan tadi dalam Al-Baqarah ayat 256, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, siapa yang ingkar kepada para dukun dan penyihir tersebut, lalu beriman kepada Allah, hanya minta kepada Allah, sesungguhnya dia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat. Dia akan bahagia di dunia, hidupnya tidak akan ada sesuatu yang samar.
Di alam manusia tidak ada yang samar, jelas kok. Transaksi kita jelas, semuanya jelas. Akad nikah kita jelas, hubungan biologis jelas, semua jelas kok. Maka dia telah berpegang pada buhul yang sangat kuat dan tidak akan pernah putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bayangkan bagaimana buruknya profil para dukun, penyihir, penyamun dan seterusnya ini teman-teman sekalian. Yang kita sayangkan subhanallah di zaman kita sekarang bahkan mereka berani masuk di medsos mengadakan pelatihan-pelatihan ilmu santet, merusak hubungan suami istri, merusak rumah tangga orang, menyakiti orang lain, merusak pekerjaan orang lain. Ini semua teman-teman sekalian hal yang haram. Ayat yang paling jelas tentang masalah kekufuran mereka adalah Al-Baqarah 102. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dalam kurung, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman yang mengerjakan sihir. Setan-setan menyebarkan fitnah itu. Sulaiman tidak mengerjakan sihir, kata Allah. Ya. Hanya setan-setan itulah yang kafir, kata Allah. Allah memastikan mereka kafir karena mengerjakan sihir tersebut. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan suatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat tersebut apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara suami istri. Dan mereka, para ahli sihir itu tidak memberikan mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepada diri mereka sendiri dan tidak memberi manfaat. Padahal sungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah Al-Quran dengan sihir itu tidaklah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka karena menjual diri mereka sendiri dengan sihir karena kalau mereka mengetahuinya. Ayat ini teman-teman dipastikan oleh para ulama jelas tentang kekufuran para penyihir. Disebutkan dalam kitab Zadul Masir jilid 1 halaman 122. Karena banyak hal diantaranya mereka mengaku-ngaku mendengarkan hal yang gaib atau mengetahui hal yang gaib. Ini dusta besar. Karena Allah SWT mengatakan dalam surah An-Naml ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mana mereka akan dibangkitkan. Nabi Muhammad SAW, apakah anda imani dia sebagai? Kalau tidak, percuma anda hadir di sini. Beliau adalah manusia mulia, pemimpin anak Adam SAW. Beliau sendiri menyatakan tidak tahu yang gaib. Kalau datang beberapa orang sahabat bertanya agama, beliau tidak tahu, beliau diam. Tunggu wahyu datang, baru beliau sampaikan. Sampai pernah ada seorang munafik hadir bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan peperangan. Kemudian Nabi SAW kehilangan untanya. Setelah itu pemilik kemah, kebetulan Nabi SAW berada di sebuah kemah, ada seorang Ansar hadir di kemah itu. Dia memiliki kemah di sebelah kemah Nabi SAW. Di kemah itu ada orang munafik. Maka orang munafik itu di kemahnya sebelah ini mengatakan, waktu Nabi SAW bilang, untaku hilang, tolong carilah. Dia menyebarkan isu, dia mengatakan, ini kayak mengaku sebagai Nabi. Masa untanya aja hilang dia nggak tahu? Memang munafik selalu begitu. Memanaskan suasana supaya orang ragu dengan risalah dan wahyu ini. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Nabi SAW bilang di kemahnya, turun wahyu menyampaikan kepada beliau. Kata Nabi SAW dengan santun, walaupun orang yang sudah jahat sebenarnya. Kata Nabi SAW, kenapa ada di antara kalian yang mengatakan, ini kayak mengaku Nabi, untanya aja hilang dia nggak tahu. Ketahuilah kata Nabi SAW, saya hanya manusia biasa seperti kalian. Saya tidak tahu yang gaib. Tapi sekarang wahyu telah turun kepadaku menyampaikan, kalau untaku ada di lembah itu, disebutkan lembah tertentu, talinya kekangnya tersangkut di salah satu dahan pohon, ambillah. Maka sahabat yang beriman pergi ke lembah tersebut mendapatkan unta tersebut. Kemudian pemilik kemah yang tadi ada orang munafik ini keluar dari kemah Nabi SAW ke kemahnya. Lalu dia mengatakan, tadi ada penyampaian Nabi SAW yang sedikit unik bagi kita.
Beliau mengatakan, kenapa ada di antara kalian yang mengatakan, inikah yang mengaku Rasulullah, lalu tidak tahu kalau untanya hilang di mana? Lalu Nabi SAW mengatakan, ketahuilah aku manusia biasa, aku tidak tahu yang gaib. Tapi sekarang telah turun wahyu menyampaikan, unta aku dari lembah fulan, tali kakangannya terikat di satu dahan, maka ambillah. Maka kami pun pergi, kami temukan unta tersebut. Lalu orang-orang itu mengatakan, apa kau tahu siapa yang Nabi SAW target maksudkan tadi? Dia mengatakan tidak. Kata mereka, ini orangnya, munafik yang tadi bicara. Maka pemilik kemah itu mengebukin si munafik tadi. Tapi saksi bahasan kita bagaimana Nabi SAW sendiri mengatakan, saya tidak tahu yang gaib. Sering kali terjadi dalam riwayat, beliau menyampaikan kalau tidak tahu gaib. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, walau kuntu alamul ghaib walastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seandainya aku tahu hal yang gaib, maka aku tidak akan pernah ditimpa sesuatu yang buruk.